Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat datang kembali di channel Cahaya Sehat Lansia. Sumber informasi terpercaya untuk kualitas hidup yang lebih baik di usia emas. Saya menyapa Bapak, Ibu, dan seluruh sahabat setia channel ini dengan penuh hormat dan doa. Semoga kita semua senantiasa dianugerahi ingatan yang tajam dan pikiran yang jernih. Bapak dan Ibu, izinkan saya memulai dengan sebuah cerita. Cerita tentang seorang pria yang kita panggil Eyang Joko. Seorang pensiunan kepala sekolah yang sangat cerdas dan dihormati. Di masa mudanya, beliau dikenal dengan daya ingatnya yang luar biasa. Beliau bisa hafal nama semua muridnya, bahkan setelah mereka lulus bertahun-tahun. Bagi kami, Eyang Joko adalah kamus berjalan, sosok yang penuh dengan ilmu dan cerita. Namun, beberapa waktu terakhir, keluarga mulai merasakan ada yang berbeda. Awalnya hanya hal-hal kecil. Beliau mulai sering salah meletakkan kacamata. Lalu, beliau mulai kesulitan mengingat nama cucu bungsunya. Puncaknya adalah suatu sore, saat sedang asyik mengobrol, beliau berhenti di tengah kalimat, menatap kosong, lalu bertanya pada anaknya, "Maaf, tadi kita sedang bicara apa ya?" Momen itu menjadi sebuah tamparan bagi keluarganya. Mereka melihat bagaimana Eyang Joko, sang kamus berjalan itu, kini seolah-olah memiliki halaman-halaman yang robek dan kosong di dalam buku ingatannya. Banyak yang berkata, "Ah, itu wajar. Namanya juga sudah tua. Pikun itu takdir." Namun, ada satu hal yang tidak mereka sadari. Setiap hari, Eyang Joko memiliki kebiasaan sehat, mengonsumsi semangkuk besar buah-buahan, yang di dalamnya seringkali ada anggur merah, mangga manis, dan jus sirsak kesukaannya. Beliau mengira itu adalah nutrisi untuk otaknya. Padahal, beberapa buah sehat itulah yang justru mungkin sedang diam-diam mempercepat proses pelupanya. Kisah Eyang Joko adalah cerminan dari jutaan lansia di luar sana. Mungkin juga cerminan dari apa yang sedang Bapak atau Ibu rasakan saat ini. Apakah pikun benar-benar takdir yang harus kita terima? Ataukah ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk melawannya? Video ini akan menjawabnya. Sebelum kita membongkar tuntas 8 jenis buah yang bisa merusak otak dan resep ramuan rahasia untuk mempertajam ingatan. Jika Anda merasa topik ini sangat penting, kami mohon dukungannya dengan menekan tombol like, dan bagi Anda yang baru pertama kali hadir, silakan bergabung dengan keluarga besar kami dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cahaya ilmu kesehatan dari channel Cahaya Sehat Lansia. Terima kasih. Mari kita mulai dengan memahami musuh kita yang sesungguhnya. Banyak yang mengira pikun atau penurunan daya ingat adalah hal yang pasti terjadi seiring bertambahnya usia. Anggapan ini tidak sepenuhnya salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Memang benar, otak kita mengalami perubahan alami. Ukurannya sedikit menyusut, aliran darah ke otak sedikit melambat, dan komunikasi antar sel saraf tidak secepat dulu. Namun, pikun yang parah hingga demensia atau Alzheimer itu bukanlah bagian dari penuaan yang normal. Itu adalah sebuah kondisi penyakit yang seringkali dipercepat oleh gaya hidup dan pola makan yang salah selama bertahun-tahun. Ada 3 faktor utama yang menjadi bahan bakar bagi percepatan penurunan fungsi otak pada lansia. Faktor pertama, peradangan otak mikro, neuroinflammation. Bayangkan di dalam otak kita ada api peradangan yang sangat kecil dan tidak terasa sakit. Api ini bisa dipicu oleh banyak hal. Salah satunya adalah lonjakan gula darah yang terus-menerus. Saat kita mengonsumsi makanan yang sangat tinggi gula, tubuh akan mengalami peradangan. Peradangan ini tidak hanya terjadi di sendi atau pembuluh darah, tetapi juga di otak. Peradangan inilah yang secara perlahan merusak sel-sel saraf dan mengganggu komunikasi antar sel, yang berujung pada kesulitan berpikir dan mengingat. Faktor kedua, stres oksidatif. Otak kita adalah organ yang paling boros energi. Ia hanya 2% dari berat badan kita, tapi mengonsumsi lebih dari 20% oksigen dan kalori. Proses metabolisme yang tinggi ini menghasilkan asap knalpot yang disebut radikal bebas. Radikal bebas ini sangat merusak sel otak. Tubuh kita punya pasukan pembersih bernama antioksidan. Masalahnya, seiring usia dan pola makan yang buruk, jumlah radikal bebas menjadi terlalu banyak, sementara jumlah pasukan antioksidan kita berkurang. Ketidakseimbangan inilah yang disebut stres oksidatif, yang secara harfiah mengeratkan sel-sel otak kita. Faktor ketiga, pembentukan plak otak.
Ini adalah faktor yang paling sering dikaitkan dengan penyakit Alzheimer. Beberapa jenis makanan, terutama yang tinggi fruktosa gula buah, jika dikonsumsi berlebihan, dapat memicu proses biokimia di dalam hati yang pada akhirnya berkontribusi pada pembentukan plak abnormal di otak, yaitu plak beta amiloid. Plak lengket inilah yang mengganggu sinyal antar sel saraf dan akhirnya mematikan. Sel-sel otak tersebut memahami ketiga musuh ini: peradangan, stres oksidatif, dan plak otak sangatlah penting. Karena dengan begitu, kita bisa memilih makanan dengan lebih bijaksana. Kita harus menghindari makanan yang menyalakan api peradangan dan memicu pembentukan plak. Dan sebaliknya, kita harus memperbanyak makanan yang kaya antioksidan dan nutrisi pelindung otak. Dan sayangnya, beberapa buah yang kita kira sehat justru termasuk dalam kategori pertama. Sekarang, mari kita bedah satu persatu. 8 buah yang perlu kita waspadai karena berpotensi mempercepat penurunan daya ingat jika dikonsumsi secara berlebihan atau dengan cara yang salah. 1. Durian. Kita mulai dengan sang raja, buah. Durian adalah buah yang sangat lezat dan padat nutrisi bagi mereka yang masih muda dan aktif. Namun bagi otak lansia, durian bisa menjadi beban yang sangat berat. Racun utamanya adalah kandungan glukosa dan lemaknya yang sangat tinggi, yang menciptakan beban metabolik ekstrem. Saat kita makan durian, gula darah akan melonjak dengan sangat cepat dan sangat tinggi. Lonjakan ini, seperti yang sudah kita bahas, adalah pemicu peradangan otak mikro yang sangat kuat. Bayangkan, Anda menyiram otak Anda dengan bensin peradangan. Proses inilah yang dalam jangka panjang dapat merusak sel-sel saraf yang rapuh. Selain itu, durian juga bersifat sangat panas atau inflamatori. Proses mencerna lemak dan sulfur di dalamnya membutuhkan banyak sekali energi dari tubuh. Panas berlebih ini dapat meningkatkan stres oksidatif di seluruh tubuh, termasuk di otak. Ini seperti menjalankan mesin otak kita pada putaran yang terlalu tinggi, membuatnya lebih cepat aus. Bagi lansia, terutama yang sudah memiliki bibit penyakit diabetes atau resistensi insulin, mengonsumsi durian secara rutin adalah tindakan yang sangat berisiko bagi kesehatan otak jangka panjang. Energi yang didapat dari durian adalah energi kotor yang meninggalkan banyak asap peradangan. Kearifan dalam mengonsumsi durian adalah dengan menganggapnya sebagai sebuah kemewahan yang sangat langka, bukan untuk dikonsumsi setiap minggu, apalagi setiap hari. Cukup 1 atau 2 pongge saja, dan sebaiknya di siang hari saat tubuh masih aktif. Hindari sama sekali mengonsumsinya di malam hari. 2. Anggur merah dan anggur manis lainnya. Anggur seringkali dipromosikan sebagai buah sehat karena kandungan antioksidan resveratrolnya. Namun, ada sisi gelap dari anggur yang jarang dibicarakan, terutama untuk kesehatan otak lansia. Racun tersembunyinya adalah kandungan fruktosa, gula buah yang tinggi dengan serat yang sangat sedikit. Fruktosa berbeda dengan glukosa. Sebagian besar harus diproses di dalam hati. Ketika hati kebanjiran fruktosa dari konsumsi anggur yang berlebihan, misalnya 1 tandan besar, habis sendirian. Salah satu produk sampingan dari metabolismenya adalah asam urat dan trigliserida. Kadar asam urat dan trigliserida yang tinggi di dalam darah terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan risiko peradangan pembuluh darah, termasuk pembuluh darah kecil di otak. Lebih dari itu, penelitian modern mulai menemukan kaitan yang kuat antara metabolisme fruktosa berlebih dengan percepatan pembentukan plak beta amiloid di otak, yaitu plak yang menjadi ciri khas penyakit Alzheimer. Gula fruktosa yang manis itu, jika berlebihan, bisa menjadi lem yang membentuk gampalan-gampalan perusak di otak kita. Masalah ini diperparah karena anggur memiliki serat yang sedikit. Serat berfungsi sebagai rem untuk penyerapan gula. Tanpa rem yang cukup, gula dari anggur akan langsung menyerap dan membanjiri sistem kita. Solusinya, jika Anda ingin makan anggur, pilihlah jenis anggur hitam atau yang berwarna gelap lainnya karena kandungan antioksidannya lebih tinggi. Dan yang terpenting, batasi jumlahnya secara ketat. Cukup 5-6 butir saja dalam sekali makan, jangan lebih. Jangan menjadikannya camilan yang dimakan tanpa berpikir sambil menonton TV. 3. Nangka-nangka adalah buah tropis lain yang sangat lezat, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai macam penganan. Aroma dan rasanya yang khas memang sangat menggoda. Namun, bagi kesehatan otak lansia, nangka perlu diwaspadai. Kombinasi racun dalam nangka
adalah kandungan gula alaminya yang tinggi dan karbohidratnya yang cepat serap. Nangka memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi. Mengonsumsinya, terutama dalam jumlah banyak, akan menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Mirip seperti saat kita makan nasi putih atau roti tawar. Efek jangka pendek dari lonjakan gula darah ini yang sering dirasakan adalah kabut otak atau brain fog. Ini adalah kondisi di mana pikiran terasa tidak jernih, sulit untuk fokus, dan gampang lupa. Ini terjadi karena fluktuasi tajam pada pasokan energi chaos. Otak yang tadinya kebanjiran gula tiba-tiba mengalami kekeringan setelah insulin bekerja, membuatnya sulit berfungsi optimal. Bahaya ganda terjadi saat kita mengonsumsi olahan nangka yang dicampur dengan sumber karbohidrat lain. Contoh klasiknya adalah nasi dengan sayur nangka yang menggunakan banyak gula merah atau es teler dan es campur yang memadukan nangka dengan susu kental manis dan sirup. Ini adalah bom gula yang akan memberikan pukulan telak pada sistem metabolisme dan kesehatan otak kita. Untuk menikmati nangka dengan lebih bijak, konsumsilah buah segarnya, bukan yang sudah diolah dengan tambahan gula. Porsinya pun harus sangat terbatas, cukup 1 atau 2 biji saja dalam satu waktu. Dan hindari mengombinasikannya dengan sumber karbohidrat sederhana lainnya dalam satu waktu makan. 4. Pisang Ambon. Yang sangat matang pisang adalah buah yang sangat umum kita temui. Namun, tidak semua pisang diciptakan sama, dan waktu konsumsinya sangatlah penting. Jenis pisang seperti pisang Ambon atau Cavendish, terutama saat sudah sangat matang dengan banyak bintik hitam, memiliki kandungan glukosa yang tinggi dan indeks glikemik yang cepat. Meskipun baik untuk memberikan energi instan di pagi hari sebelum berolahraga, mengonsumsi pisang jenis ini di malam hari justru bisa menjadi bumerang bagi kesehatan otak. Lonjakan gula darah yang terjadi sesaat sebelum tidur akan mengganggu proses alami tubuh untuk mematikan sistem dan beristirahat. Tubuh yang sedang sibuk menangani lonjakan gula tidak akan bisa memproduksi hormon tidur melatonin dengan optimal. Akibatnya, tidur menjadi tidak nyenyak, sering terbangun, dan kita tidak pernah mencapai fase tidur dalam. Fase tidur dalam inilah yang sangat krusial bagi otak. Di saat inilah otak melakukan proses cuci gudang, membersihkan reken-reken dan plak yang menumpuk di siang hari, serta mengkonsolidasi memori jangka pendek menjadi jangka panjang. Jika kita tidak mendapatkan tidur dalam yang cukup akibat gangguan gula darah dari pisang Ambon di malam hari, maka proses pembersihan dan penyimpanan memori ini akan terganggu dalam jangka panjang. Ini akan mempercepat penumpukan sampah di otak dan melemahkan fungsi memori jangka pendek kita. Solusinya adalah memilih jenis pisang yang tepat dan waktu yang tepat. Jika ingin makan pisang, pilihlah jenis seperti pisang kepok atau pisang tanduk yang kandungan patinya lebih tinggi dan gulanya lebih rendah. Dan konsumsilah di pagi atau siang hari. Hindari pisang Ambon sebagai camilan sebelum tidur. 5. Mangga yang sangat matang. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya pada topik nyeri kaki, mangga yang sangat matang adalah sumber fruktosa yang luar biasa tinggi. Fruktosa inilah yang menjadi racun utama bagi otak jika dikonsumsi berlebihan. Mari kita ulangi lagi mekanismenya agar benar-benar paham. Saat kita makan mangga yang sangat manis dan matang, fruktosanya akan membanjiri organ hati kita. Hati yang kewalahan akan mengubah sebagian fruktosa ini menjadi lemak trigliserida dan juga asam urat. Trigliserida dan asam urat yang tinggi adalah faktor risiko utama untuk penyakit metabolik dan peradangan pembuluh darah, termasuk yang menuju ke otak. Selain itu, proses metabolisme fruktosa yang berlebihan ini juga memicu stres oksidatif, ASAP, knalpot dari pabrik pengolahan. Fruktosa di hati kita ini akan menyebar ke seluruh tubuh dan mengeratkan sel-sel otak kita yang rapuh. Ini secara langsung mempercepat proses penuaan otak. Lonjakan gula darah yang dihasilkannya pun tidak bisa dianggap remeh. Setiap kali gula darah kita melonjak tinggi, ini menciptakan kondisi proinflamasi yang merusak sel-sel saraf. Jika kebiasaan makan mangga manis ini dilakukan setiap hari, maka kita seolah-olah menyiram otak kita dengan bensin peradangan. Setiap hari, kearifan dalam menikmati mangga adalah tentang kontrol porsi yang ketat. Nikmati hanya beberapa potong saja, bukan satu buah utuh. Pilihlah mangga yang matang namun masih sedikit renyah. Jangan yang sudah terlalu lembek. Dan konsumsilah di siang hari, didampingi dengan sumber protein atau serat untuk memperlambat penyerapan gulanya. 6. Dalam bentuk jus dengan gula buah sirsak segar, sebenarnya adalah buah yang sangat baik.
Ia kaya akan serat, vitamin C, dan senyawa acetogenins yang diteliti memiliki potensi anti kanker. Namun, ia menjadi perusak otak saat diolah dengan cara yang salah, yaitu dijadikan jus dengan tambahan gula pasir atau susu kental manis. Sirsak secara alami sudah memiliki rasa asam dan manis. Saat dijadikan jus, serat-seratnya yang berharga seringkali ikut terbuang. Yang tersisa adalah air dan gula buah fruktosa dalam bentuk yang sangat pekat dan mudah diserap. Kemudian, penjual atau kita sendiri seringkali menambahkan beberapa sendok gula, pasir atau susu kental manis untuk membuatnya terasa lebih nikmat. Inilah yang menjadi bencana. Kombinasi antara fruktosa pekat dari buah dan sukrosa dari gula tambahan akan menciptakan bom gula yang dahsyat di dalam aliran darah kita. Lonjakan gula darah yang dihasilkan akan sangat ekstrem, memicu peradangan dan stres oksidatif yang hebat di dalam otak. Jika kebiasaan minum jus sirsak manis ini dilakukan terus-menerus setiap hari, maka kita secara aktif mempercepat proses kerusakan sel-sel otak kita. Kita memandikan otak kita dengan gula dan peradangan. Solusinya sangat sederhana. Jika ingin mendapatkan manfaat sirsak, makanlah buahnya secara langsung. Nikmati daging buahnya yang berserat. Dengan begitu, seratnya akan membantu mengontrol pelepasan gulanya. Jika Anda tetap ingin membuatnya menjadi jus, pastikan untuk tidak menambahkan gula, madu, atau susu kental manis sama sekali. Blender daging, buahnya dengan sedikit air saja. 7. Semangka. Kita kembali lagi pada buah yang satu ini. Selain bisa menyebabkan kencing malam, dari sudut pandang kesehatan otak, semangka juga perlu diwaspadai karena indeks glikemiknya yang sangat tinggi. Seperti yang sudah dijelaskan, artinya gula dalam semangka diserap tubuh dengan sangat cepat. Bagi lansia, kemampuan tubuh untuk meregulasi gula darah sudah tidak seefisien dulu. Fluktuasi insulin yang naik turun akibat konsumsi semangka dalam jumlah banyak akan sangat mengganggu kerja otak. Sot gula darah anjlok setelah lonjakan tinggi. Otak akan mengalami kekurangan bahan bakar secara mendadak. Inilah yang menyebabkan sulit konsentrasi, pikiran terasa kosong, dan gampang bingung. Jika Anda sering merasa seperti ini setelah makan buah, cobalah perhatikan. Mungkin Anda baru saja makan semangka atau buah lain dengan indeks glikemik tinggi. Dalam jangka panjang, fluktuasi insulin yang terus-menerus ini dapat mengarah pada kondisi resistensi insulin, di mana sel-sel tubuh termasuk sel otak tidak lagi merespons sinyal insulin dengan baik. Resistensi insulin di otak kini dianggap oleh para ilmuwan sebagai salah satu faktor risiko utama untuk penyakit Alzheimer. Bahkan, mereka menjulukinya sebagai diabetes insipidus. Ini bukan berarti semangka harus dihindari total. Namun, porsinya harus sangat dijaga. Cukup 1 atau 2 potong tipis saja. Dan jangan dimakan saat perut kosong. Mengonsumsinya bersama makanan lain yang kaya serat atau protein akan membantu meredam efek lonjakan gulanya. 8. Apel hijau impor buah terakhir. Ini mungkin yang paling mengejutkan. Apel hijau dikenal sebagai buah yang sehat, rendah gula, dan baik untuk diet. Lalu di mana letak masalahnya? Masalahnya bukan pada buahnya itu sendiri, tetapi pada sesuatu yang tak terlihat yang menempel di kulitnya, residu pestisida. Buah-buahan impor seperti apel hijau yang sering kita temukan di pasar swalayan seringkali disemprot dengan berbagai jenis pestisida dan dilapisi lilin agar tahan lama dalam perjalanan dan terlihat menarik di rak pajangan. Jika tidak dicuci dengan cara yang benar-benar bersih, residu dari zat-zat kimia ini bisa ikut masuk ke dalam tubuh kita. Beberapa jenis pestisida, terutama golongan organofosfat, telah terbukti dalam banyak penelitian bersifat sebagai neurotoksin atau racun bagi sistem saraf. Paparan dalam jangka panjang, meskipun dalam dosis kecil, dapat terakumulasi di dalam tubuh dan secara perlahan mengganggu fungsi kognitif. Gejalanya bisa berupa penurunan daya ingat, kesulitan belajar hal baru, dan bahkan perubahan suasana hati bagi otak lansia yang sudah lebih rapuh. Paparan neurotoksin ini tentu akan memberikan dampak yang lebih signifikan dibandingkan pada orang yang lebih muda. Solusinya bukanlah berhenti makan apel. Solusinya adalah menjadi konsumen yang lebih cermat. Jika memungkinkan, pilihlah buah-buahan lokal dan organik. Namun jika Anda membeli buah impor, cucilah dengan sangat bersih. Gunakan sabun khusus pencuci buah dan sayur. Sikat permukaannya dengan lembut, lalu bilas di bawah air mengalir yang deras. Mengupas kulitnya adalah pilihan paling aman. Meskipun kita akan kehilangan sebagian serat dan nutrisinya, setelah mengetahui daftar pantangan, tentu kita butuh solusinya. Kabar baiknya,
alam juga menyediakan banyak sekali buah yang justru menjadi makanan dan pelindung bagi otak kita. Berikat adalah 4 contoh terbaiknya. Alpukat. Buah ini adalah sumber lemak sehat tak jenuh tunggal yang menjadi komponen utama pembentuk selaput sel otak. Otak yang sehat butuh lemak yang baik. Lemak ini juga membantu menjaga gula darah tetap stabil, memberikan energi bersih untuk berpikir. Blueberry lokal atau impor, seperti yang kita tahu, blueberry adalah raja antioksidan. Kandungan antosianinia terbukti mampu menembus sawar darah otak dan secara langsung melindungi sel-sel saraf dari kerusakan akibat stres oksidatif dan peradangan. Ia juga membantu meningkatkan komunikasi antar sel otak. Pepaya matang. Pepaya kaya akan enzim, serat dan antioksidan seperti likopen dan vitamin C yang terpenting. Ia sangat ringan dan menenangkan bagi sistem pencernaan. Ingat, otak yang sehat berawal dari perut yang sehat. Pencernaan yang lancar akan mengurangi tingkat peradangan di seluruh tubuh, termasuk di otak. Pisang kepok rebus berbeda dari pisang Ambon. Pisang kepok, terutama yang direbus, memiliki indeks glikemik yang lebih rendah. Ia melepaskan energinya secara perlahan, memberikan bahan bakar yang stabil untuk otak tanpa menyebabkan lonjakan gula darah. Ia juga kaya akan vitamin B6 yang penting untuk produksi neurotransmitter atau pembawa pesan di otak. Sebagai bonus pamungkas, saya akan bagikan satu resep ramuan warisan yang dipercaya secara turun-temurun untuk mempertajam ingatan dan melancarkan sirkulasi darah ke otak. Ini adalah suplemen otak alami dari dapur kita. Resepnya adalah rebusan daun pegagan, jahe, dan madu. Mari kita bedah kekuatannya. Daun pegagan, atau dalam bahasa Inggris disebut gotu kola, telah digunakan dalam pengobatan Ayurveda selama ribuan tahun sebagai tonik otak. Ia dianggap sebagai nootropik alami, yaitu zat yang dapat meningkatkan fungsi kognitif. Pegagan bekerja dengan cara meningkatkan sirkulasi darah ke otak dan merangsang pertumbuhan sel saraf baru. Bahan kedua, jahe, berfungsi sebagai anti peradangan yang kuat. Ia membantu mengurangi peradangan otak mikro yang kita bahas di awal, melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Dan bahan ketiga, madu asli, berfungsi sebagai sumber energi alami yang mudah diserap oleh otak tanpa menyebabkan lonjakan insulin yang drastis. Ia juga mengandung berbagai antioksidan. Cara meraciknya sangat mudah. Ambil sekitar 10 helai daun pegagan segar, cuci bersih. Ambil 2 ruas jari jahe, cuci lalu geprek. Masukkan keduanya ke dalam panci berisi 600 ml air, rebus dengan api kecil hingga airnya menyusut menjadi setengahnya, sekitar 300 ml. Saring airnya, tunggu hingga hangat, lalu tambahkan 1 sendok makan madu asli. Aduk rata. Minumlah ramuan ini di pagi atau sore hari, cukup 3 kali seminggu, untuk memberikan nutrisi terbaik bagi otak Anda. Bapak dan Ibu, dari pembahasan kita yang sangat panjang, hari ini ada satu pesan yang ingin saya sampaikan. Pikun bukanlah sebuah takdir wajib di usia tua. Ia adalah sebuah kondisi yang bisa kita cegah, bisa kita perlambat, dan bahkan bisa kita perbaiki. Kuncinya ada di tangan kita, lebih tepatnya, ada di dalam piring kita setiap hari. Dengan lebih bijaksana dalam memilih buah, menghindari yang berpotensi merusak, dan memperbanyak yang terbukti melindungi. Kita secara aktif sedang berinvestasi untuk masa depan ingatan kita. Jangan biarkan momen-momen berharga, seperti mengingat nama cucu, mengenang masa muda, atau sekadar menyelesaikan percakapan, direnggut dari kita. Kita berhak untuk menua dengan ingatan yang tajam dan pikiran yang jernih. Bagikan video ini kepada sahabat, kerabat, dan orang tua kita di rumah. Semoga ini bisa menjadi cahaya pengetahuan yang membantu mereka menjaga harta karun paling berharga di dalam kepala mereka. Terima kasih telah menemani saya. Tetaplah sehat, tetaplah cerdas. Sampai jumpa di video Cahaya Sehat Lansia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.